Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu sejawat yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam acara pengindasan disiplin positif. Pengindasan disiplin positif ini saya lakukan untuk mengindaskan ilmu yang telah saya dapatkan selama pendidikan di modul 1.4 yaitu mengenai disiplin positif. Dan kebetulan disiplin positif ini adalah salah satu kriteria yang dinyatakan berwarna oranye dalam rapat mutu sekolah SMA modul 1 Condet. Jadi mungkin saya hanya berbagi saja, bukan berniat untuk membeli, tapi berbagi atau sharing hal-hal yang bermanfaat. Sebenarnya penerapan disiplin positif itu bukan hanya guru BK yang bisa melaksanakan, tapi setiap guru bisa melaksanakan penerapan disiplin positif. Kalau kita dengar disiplin positif itu mungkin kesannya seperti aturan atau pemaksaan. Aturan atau pemaksaan. Sebelum ke disiplin, kita tentukan dulu posisi kita sebagai siapa. Kita ini adalah guru. Guru itu dalam tuntunan Raja Dewantara, sebenarnya guru itu hanya menuntun saja, tidak bisa merubah anak, tapi menggiring anak ke dalam kodratnya sebagai manusia, di mana kodratnya ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam apa? Kodrat alam itu adalah bakat yang dia punya atau sisi positif yang dia punya tapi belum tergali dengan baik. Kodrat zaman apa? Kodrat zaman adalah keadaan di mana siswa itu berada. Seperti kita zaman 2000-an, mungkin zamannya masih pager atau handphone kecil. Tapi kalau sekarang Android, iPhone atau gadget ini zamannya sudah berbeda, maka perlakuannya akan berbeda. Jadi kita tidak bisa memperlakukan anak sepengetahuan kita saja, tapi harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa mengubah, kita hanya bisa menuntun. Seperti prinsip Raja Dewantara bahwa guru itu adalah menghamba kepada murid. Menghamba itu apa? Bukan kita menjadi budak untuk murid kita, tapi semua tuntutan yang akan mengembangkan siswa lebih baik dipenuhi. Bagaimana cara kita sebagai guru memenuhi semua perkembangan anak agar tercapai kebahagiaannya sebagai manusia atau sebagai masyarakat. Nah, kadang kita sebagai guru ada konsepsi yang salah, memposisikan bahwa disiplin itu kan lebih ke kontrol. Jadi yang pertama, kita itu beranggapan bahwa guru itu mudah sekali mengontrol murid. Kenapa? Karena dia punya wewenang. Yang kedua, kadang-kala kita memberikan kontrol positif. Kontrol positif itu seperti apa? Seperti penghargaan, pujian. Nah itu ternyata kontrol positif itu kurang baik atau tidak terlalu berimbas lebih ke proses yang lama, tapi dia lebih ke proses yang sangat singkat. Jadi kayak penghargaan, pujian itu hanya sesaat. Setelah itu dia bisa kembali lagi ke bentuk semula. Tidak bisa kita mengatur atau tidak bisa memberikan motivasi dari eksternal menjadi motivasi. Jadi karena anak ini disiplin itu harus, kalau bisa kita timbulkan dari motivasi intrinsik. Yang ketiga adalah posisi kontrol kita kadang seperti ini, Bu. Kita dengan bahasa yang sopan, yang halus, menceritakan bagaimana sisi negatif, sisi keburukan dari siswa, tapi dengan suara pelan, ternyata itu kontrol yang tidak bagus juga untuk mengontrol siswa. Kadang kita untuk mengingatkan siswa itu dengan memberikan gambaran yang jelas seperti ini. Itu adalah kontrol melalui kritikan. Dan kita sering melakukannya. Nah, terakhir adalah
bagaimana posesif ini biar berubah? Maka yang harus kita ubah adalah paradigma kita, pemikiran kita bagaimana menghadapi seorang siswa. Jadi siswa itu dulu itu kita yang tahu itu bahwa siswa itu adalah kertas kosong. Kita bisa gambar semua kita mau jadi apa. Ternyata tidak. Mereka bukan kertas kosong, mereka bukan gelas kosong, tapi mereka sudah ada bibit-bibit sisi positif yang belum dikeluarkan. Ibaratnya kita itu hanya memupuk, menyiram, dan menumbuhkan mengikuti mereka bertumbuh dengan baik. Jadi ingat sosumukulodo, imadio makalikaso, tuturi, nadayo. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengubah paradigma kita. Maka yang kita perlu ubah adalah pertama adalah kerangka acuan. Berarti aturannya yang harus kita ubah. Bukan hanya pandangan kita terhadap murid, tapi acuan atau perangkatnya yang harus kita ubah. Sekarang kita sebagai guru, ini harus diubah, atau penanganan dalam BK bisa diubah. Lagi, disiplin itu apa? Disiplin itu lebih ke aturan yang diterapkan yang harus dilakukan oleh siswa. Siswa itu dalam menjalankan disiplin itu ada beberapa motivasi. Pertama, karena takut dihukum, ingin merasa nyaman. Kedua adalah dia mendapat ujian. Ketiga adalah memang mereka menemukan disiplin tersebut. Jadi yang ketiga itu lebih ke kalau saya menjadi orang baik, maka dipandang orang juga saya orang baik, maka saya akan bermanfaat. Yang ketiga itu lebih diutamakan. Tapi yang satu kedua yang kita lihat murid-murid kita itu hanya terpenuhi di pernyataan pertama, yaitu menghilangkan rasa tidak nyaman, ya, dan tidak mau hidup. Jadi mereka mengikuti disiplin hanya ingin tidak ribet, tidak ada masalah, nyaman, sudah selesai. Tapi sekarang bagaimana cara kita jadi guru biar tahapan ketiga terlewati? Jadi mereka merasa bahwa disiplin positif itu adalah perlu untuk saya agar menjadi manusia yang lebih baik. Disiplin juga kaitannya dengan merdeka. Nah, di sini mungkin ada yang namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu apa? Kurikulum merdeka itu adalah yang menuntut sebebas-bebasnya untuk menjadi dirinya sendiri dalam acuan gurunya. Nah, bagaimana? Karena merdeka berarti harus ada pendisiplinan. Walaupun merdeka, kita tetap harus mendisiplinkan murid kita, di mana disiplin itu adalah membuat dia bertanggung jawab akan tugasnya, ya, menjalankan sebagai manusia sebenarnya, mencapai cita-cita yang tertinggi. Nah, disiplin juga dibarengi dengan ada pertanggungjawaban. Nah, di sini artinya mempertanggungjawabkan dirinya secara tertib, laku diri dari segala hak dan kewajiban. Itu ibaratnya jawaban antara hak dan kewajiban. Nah, disiplin positif itu disiplin tahu mengikuti aturan. Positif itu apa? Positif itu adalah tujuan. Tujuannya apa? Kebajikan mulia. Kebetulan kita kurikulum merdeka, kebajikan itu yang tertera yang kita pakai adalah profil pelajar Pancasila. Seperti 5 yang kita terapkan dalam proyek. Nah, jadi tujuan menerapkan disiplin positif itu biar terpenuhinya karakter siswa dalam profil pelajar Pancasila. Karena kita menerapkan kurikulum merdeka seperti beriman, bertakwa,
berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah ini setiap itu mempunyai dimensinya sendiri-sendiri. Ya. Beriman itu dimensinya apa? Misalkan menjalankan perintahnya. Mandiri apa? Kebinekaan global itu apa? Bergotong royong, kreatif juga. Kita sudah melaksanakan seperti ini hampir setiap minggunya. Nah, sekarang penerapan disiplin positif dipengaruhi oleh motivasi, hukuman, penghargaan, dan retribusi. Motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik berasal dari lingkungan, berarti kita mempengaruhi siswa dari luar. Intrinsik adalah dari dalam diri siswa. Itu yang agak susah membangun motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik yang diberikan kita bisa mengontrol mereka dengan menjadi posisi kita, apa pengamat, teman, manajer, ya. Kadang kita memposisikan sebagai teman, penghukum, ya. Nah, yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Di sini pertama adalah yang seperti tadi saya jelaskan, 3 motivasi melakukan disiplin itu adalah menghindari ketidaknyamanan agar mendapat imbalan. Yang ketiga yang difokuskan adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dari nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini fokus kita itu bagaimana menerapkan biar siswa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang agak susah menimbulkan motivasi itu. Nah, bagaimana kalau seorang guru dihukum oleh penghargaan? Jadi hukum itu bukan hanya sanksi. Ya, ada dihukum oleh penghargaan. Siapa yang sudah selesai duluan dapat bintang. Siapa yang sudah ulangan paling cepat nilainya 100 dapat piagam. Nah, ternyata penghargaan ini tidak efektif. Mereka hanya berpengaruh dalam jangka pendek. Saat berganti gurunya, mereka akan ribut kembali. Saya ceritakan. Misalkan ada TK dengan Bu Ani, mereka tertib karena setiap tertib dia diberi bintang. Nah, sekarang suatu saat Bu Ani tidak masuk, diganti oleh pengganti yang lain. Pengganti yang lain tidak tahu bahwa harus diberi bintang. Ternyata mereka kembali lagi liar seperti biasanya. Ternyata penghargaan sini tidak efektif. Bapak-bapak mau ada acara di dinas, intinya nanti kapan saya lewat YouTube. Nanti saya sudah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana kita menjalankan segitiga restitusi? Segitiga restitusi akan dijalankan jika melalui beberapa tahap. Segitiga berarti ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Setiap orang akan melakukan kesalahan, jangan dijatuhkan simbol itu bahwa ini salah. Tidak, kita tanyakan, tidak apa-apa melakukan kesalahan, tapi bagaimana cara kita menyelesaikannya. Nah, diberitahu bahwa dia bukan hanya dia yang pernah melakukan kesalahan, bahwa orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Tinggal tidak lanjutnya bagaimana. Setelah itu tanyakan kenapa melakukan kesalahan tersebut. Karena ini termasuk kepada validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kenapa kamu melakukan kesalahan, apa yang harus kamu lakukan? Kemudian setelah itu langsung ke menanyakan keyakinan. Karena ternyata kesalahan ini berbenturan balik dengan keyakinan keras. Menyatakan keyakinan. Tanyakan keyakinan keras apa yang sudah mereka jalankan.
permasalahan tersebut sehingga mereka bisa memperbaiki dan menentukan konsekuensinya sendiri, hingga menemukan batas identitasnya sendiri, kembali lagi ke komunitas dengan perasaan tanpa tertekan tapi dengan penuh perubahan. Saya rasa saya cukupkan sekian, mungkin bisa lanjut beberapa sebagai pemikiran bersama bagaimana tindakan kita dalam melaksanakan disiplin positif. Apakah sudah mengarah seperti itu? Kita hanya berusaha untuk mengubah paradigma kita bahwa ternyata motivasi intrinsik itu bisa kita timbulkan jika dilakukan treatment yang sesuai. Di sini kita disarankan untuk menjadi manajer dalam melaksanakan sebuah institusi agar disiplin positif bisa tercapai. Maaf jika ada kesalahan, semoga yang saya berikan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktunya. Kalau masukannya ini hanya berbagi saja, tidak ada menggurui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang memiliki disiplin ilmu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkannya dalam bentuk pada nilai kebajikan. Ini dipertanggungjawabkan atau menjadi silsilah kewajiban. Di dalam hal itu ada istilahnya hak dan kewajiban harus dipenuhi agar disiplin bisa terjadi. Kemudian, disiplin positif. Disiplin positif dikemukakan oleh Reza Dewantara maupun Diana Dosen, di mana kedua pakar pendidikan tersebut menjelaskan bahwa mengatakan bahwa disiplin itu sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sesuai dengan firman kita pilih sebagai nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Maka profil pelajar Pancasila itu kan ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jika tujuannya untuk menggapai itu, maka dalam menerapkan disiplin positif ada hal-hal yang dilakukan. Salah satunya adalah motivasi, hukuman, penghargaan dan mempengaruhi segala sesuatu dalam menerapkan disiplin positif. Jadi, misalkan kita menerapkan disiplin itu untuk melalui penerapan hukuman. Apakah hukuman ini akan berpengaruh terhadap disiplin positif? Tidak. Ternyata untuk menggugah keinginan untuk menerapkan disiplin positif harus ada motivasi. Dua motivasi, yaitu motivasi internal dan eksternal. Eksternal berasal dari kita, internal itu ditimbulkan oleh siswanya sendiri. Apa itu internal? Internal itu menggugah dari dirinya sendiri untuk berubah. Padahal dalam menjalankan disiplin mereka biasanya memiliki 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan, kedua ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, fokusnya bagaimana kita biar bisa menjadi poin ketiga dalam memacu motivasi prinsip agar menimbulkan motivasi prinsip pada poin ketiga.
berpengaruh bagi guru dan biasanya akan mendapatkan sedikit trauma. Tapi kalau konsekuensi berarti hukuman tapi yang sudah tercatat dan sudah dipatuhi atau sudah ditertibkan ke dalam suatu peraturan. Misalkan jika tidak menggunakan baju sesuai dengannya, maka konsekuensinya adalah membersihkan kamar mandi. Nah, sudah tertulis seperti itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi adalah penyadaran diri akan kesalahannya sendiri, mereka bisa menilai apa kesalahannya, apa yang harus dilakukan, bagaimana memperbaiki. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana sih cara kita cara melakukan restitusi? Sama, ternyata hukuman itu bukan hanya negatif, tapi hukuman itu ada yang positif, yaitu memberikan penghargaan atau pujian. Pemberian penghargaan dan pujian memang efektif dalam jangka waktu yang pendek, tapi dalam jangka waktu yang lama, maka pemberian pujian itu akan memberikan dampak yang tidak baik. Jadi keinginan mereka akan memotivasi nomor kedua. Mereka melakukan itu hanya karena ingin dipuji, ingin mendapatkan pandangan baik, tanpa merasa bahwa yang mereka lakukan memang harus dilakukan. Seperti tadi saya ceritakan, misalkan ada TK biasa tertib karena diberi tanda bintang, saat ini tidak masuk, diberi kembali, minta mereka lihat seperti itu. Nah, dari peristiwa tersebut ternyata si hukuman penghargaan itu tidak berfungsi secara efektif. Hanya ada saat dia diberlakukan oleh seseorang saja. Saat berganti dengan orang lain, maka hukumannya tidak akan berpengaruh. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan sehingga kehilangan motivasi. Akhirnya hilang motivasi karena hanya ingin mendapatkan penghargaan tersebut. Jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa berharap. Maka untuk ujung-ujungnya mereka akan selalu mengharapkan penghargaan setiap melakukan sesuatu. Jadi sesuatu harus ada imbalannya baru mereka mau melakukannya. Jadi hal ini tidak bisa digunakan untuk jangka panjang. Jadi pengaruh hukuman penghargaan itu salah satunya adalah penghargaan. Penghargaan tidak membuat efektif. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan hanya bisa menghukum. Menghukum siapa? Menghukum mereka yang tidak bisa melakukan. Coba bayangkan, jika seseorang bisa melakukan, ada yang tidak bisa melakukan, maka yang melakukan mendapat penghargaan, yang tidak mendapat hukuman. Walaupun hanya tidak diberi penghargaan saja, tapi mereka yang tidak bisa merasa dihukum karena tidak mendapat penghargaan. Itu adalah sisi buruk dari penghargaan. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi adalah penuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi.
restitusi mengembalikan murid berbuat salah kepada orang tua. Nah, banyak sekali sisi positif dari penerapan restitusi ini. Jika kita menerapkan dengan baik dengan tata cara yang baik, maka pembedaan ini dengan pendisiplinan yang lain, dengan hukuman, dengan konsekuensi, restitusi terlihat akan lebih paling menghasilkan proses motivasi intrinsik dari dalam diri yang memiliki jadi tadi, bahwa mereka akan berbuat benar karena mereka memang tahu bahwa itu benar. Jadi mereka mau memperbaiki kesalahan karena mereka tahu itu salah, itu tidak baik. Mereka bisa memposisikan sebagai diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, kemudian bagaimana cara mengatasi masalahnya, nah, solusinya, kemudian mereka juga bisa kembali kepada komunitasnya tanpa ada rasa tertekan. Itu sisi positif dari restitusi. Bagaimana sih caranya? Masih banyak yang harus kita pelajari ya. Yang pertama adalah diawali dengan keyakinan keras dulu. Kita harus membuat keyakinan keras dengan guru kita, apa yang kita sepakati, apa yang tidak boleh kita sepakati. Tapi saya titik beratkan, kita sudah pernah membuat keyakinan keras. Keyakinan keras ini dibuat dengan kata-kata yang harus lebih positif, tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Keyakinan keras jangan terlalu banyak, sedikit saja tapi mampu membuat kontribusi yang sangat baik terhadap kenyamanan, keselarasan dalam suatu pembelajaran, dalam sosialisasi dalam sekolah atau dalam kelas. Tidak usah sampai berderet banyak sekali, misalkan 5 atau 6, tapi sangat berpengaruh terhadap karakter mereka. Misalkan menghormati, menghargai, sopan santun, dan akan berimbas kepada perilaku karakter yang lainnya. Nah, pembentukan keyakinan keras sifatnya memang abstrak. Keyakinan keras merupakan pernyataan yang universal. Jadi tidak menjurus ke dalam satu titik. Universal itu jadi masih bisa mencakup beberapa aspek. Misalkan sopan santun. Sopan santun itu apa saja? Pertama, menghormati orang tua itu sopan santun. Menghargai atau mendengarkan perkataan orang lain itu sopan santun. Tidak marah dengan tiba-tiba atau tidak membentak itu juga sopan santun. Jadi universalnya ini adalah bisa mencakup beberapa aspek, jadi bisa ada dimensi-dimensi yang lain. Keyakinan keras sebenarnya tidak terlalu banyak seperti yang saya tadi jelaskan. Keyakinan keras sebaiknya diterapkan di lingkungannya, benar-benar diterapkan dengan lalu direfleksi setiap minggu atau setiap bulan. Mana keyakinan yang tidak terlaksana, apa yang sudah terlaksana, apa yang diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan. Terus semuanya meninjau baik guru ataupun siswa. Nah, dengan catatan semua harus berkontribusi dalam melaksanakan keyakinan keras. Jika keyakinan keras sudah terpenuhi, mereka juga akan termotivasi menjalankan disiplin positif ini. Yang pertama karena 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang paling terlihat, paling fisik, tidak berbentuk abstrak, seperti makan, bernapas, kemudian terpenuhi sandang dan pangan. Itu adalah kebutuhan dasar. Berkembang biak, bersosialisasi. Ada lagi kebutuhan merasakan kasih sayang dan merasa ingin bekerja. Nah, kadang-kala siswa akan termotivasi saat dia merasa ingin berikan contohnya di sana. Ada anak yang sangat pendiam, tapi dia itu mempunyai potensi, tapi dia tidak mempunyai kesempatan. Suatu saat
diakui, dihargai. Seperti itu. Itu juga akan membuat dia termotivasi menjalankan disiplin positif. Nah, sekarang untuk menjalankan disiplin positif, di manakah posisi kita? Apa posisi kita? Nah, posisi dalam ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol diantaranya adalah penghukum, pembuat terasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Kalau penghukum jelas saat anak melakukan kesalahan dan kita saya hukum kamu 7 keliling, itu namanya penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, mengingatkan kepada mereka dengan kalimat-kalimat yang pelan, sopan, bahwa ada yang salah pada mereka, tapi dengan suara pelan. Itu membuat mereka meninjau bahwa saya itu banyak salahnya, membuat mereka tertekan, sehingga mereka timbul rasa ingin memperbaiki disiplin. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman itu santai, menganggap mereka sebagai teman, tapi akhirnya si disiplin positifnya itu tidak terlalu terjalankan dengan baik. Kenapa? Karena tidak ada kontrol yang lebih tegas. Karena diskusi sama teman itu longgar. Kemudian memantau hanya memantau saja, tidak bisa mengatur. Tapi kalau manajer itu semuanya tercover, memantau, mengingatkan, menjalankan, mengarahkan, sehingga membentuk hasil yang akhir yang benar-benar diinginkan. Itu manajer. Ibaratnya manajer artis menyiapkan segala sesuatu sampai si artisnya bisa sampai menghasilkan pertunjukan yang baik, dan di akhirnya pun mereka tetap men-treatment si artis tersebut hingga bisa berhasil. Dan begitu juga kita pada siswa. Dari awal kita memaintain, mengingatkan, mengarahkan, menyokong, tapi kita tidak bisa membentuk. Kita hanya mengarahkan saja. Nah, maka teori kontrol yang akan dijalankan dalam segitiga restitusi adalah 1. Langkahnya menstabilkan identitas. Bagaimana teori kontrolnya? Kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu kontrolnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita melakukan segala sesuatu itu pasti memiliki tujuan, ya kan? Baik itu perlakuan senang, bahagia, baik atau buruk, pasti mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Yakinlah bahwa setiap murid kita itu mempunyai motivasi internal yang belum termunculkan. Nah, itu bagaimana caranya? Melalui segitiga diskusi, pemunculan motivasi internal itu akan lebih efektif saat kita berperan sebagai manajer. Ini adalah segitiga restitusinya. Segitiga restitusi validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Itu segitiga restitusi. Langkahnya adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan kesalahannya. Kedua, dengan kata-kata seperti kamu tentu punya alasan apa yang apa cara yang lebih dapat kamu butuh. Kemudian setelah validasi tindakan, menanyakan keyakinan terus apa yang kita sepakati. Maka kita akan melihat, oh ini ternyata salah, harusnya seperti ini. Habis itu setelah itu menanyakan keyakinan apa yang kamu inginkan. Seperti apa orang yang kamu inginkan jika sudah meyakini keyakinan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Jangan sampai karena dia dipanggil oleh kita, dia tidak bisa